Pada zaman dahulu di tanah Jawa kekurangan bahan makanan, kemudian, Batara Guru memanggil Resi Narada ke Kahyangan Jonggring. Resi Narada ditugasi oleh Batara Guru untuk menurunkan benih padi ke tanah Jawa. Dewi Sri dan Sedana diberi tugas membawa benih padi itu. Dewi Sri membawa 2 bulir padi berwarna putih dan merah, sedangkan Sedana membawa 2 bulir padi berwarna putih dan hitam. Perjalanan mereka dari Jonggring Salaka ke tanah Jawa itu harus melewati tempat-tempat yang sulit. Di antaranya, naik gunung, turun ke jurang, dan menyeberangi sungai. Perjalanan mereka selalu dibuntuti oleh seekor babi hutan yang bernama Kalasrenggi. Dewi Sri dan Sedana lari agar benih padi itu tidak jatuh ke tangan Kalasrenggi. Ketika sampai di pegunungan, bulir padi yang berwarna merah yang dibawa oleh Dewi Sri jatuh. Bulir padi itu kemudian tumbuh menjadi tanaman padi gagah, beras merah. Dewi Sri dan Sedana terus berlari. Kalasrenggi pun terus mengejarnya. Dewi Sri dan Sedana melewati tanah yang berlumpur sehingga ia tidak dapat berlari. Kalasrenggi terus mengejarnya sehingga bulir padi berwarna putih yang dibawa oleh Dewi Sri jatuh. Bulir padi itu kemudian tumbuh menjadi tanaman padi, beras putih. Bulir padi yang dibawa oleh Sedana juga jatuh di tanah yang berlumpur itu. Bulir padi yang berwarna hitam tumbuh menjadi tanaman padi ketan hitam dan padi ketan putih. Tanaman padi itu kemudian tumbuh subur dan berbuah lebat. Babi hutan Kalasrenggi terus menunggui tanaman padi itu dan memakannya. Sedana marah kepada Kalasrenggi yang selalu merusak tanaman padi itu. "Hai, Kalasrenggi, padi ini aku bawa dari surga," kata Sedana, "pergilah dari sini. Benih padi ini akan kuberikan kepada petani-petani di tanah Jawa ini. Aku tidak peduli apa katamu. Padi ini milikku karena tumbuh di kubanganku," kata Kalasrenggi menyeringai. Sedana dan Kalasrenggi kemudian berperang memperebutkan tanaman padi itu. Kalasrenggi kalah dan mati karena terkena panah sakti milik Sedana. Bangkai Kalasrenggi tadi bersuara, "Hai Dewi Sri dan Sedana, meskipun tanaman padi dari surga itu sekarang menjadi milikmu, anak keturunanku dan sekujur tubuhku akan turut makan padi. Tulang belulangku akan menjadi penyakit beleduk, buluku menjadi penyakit gering, darahku menjadi penyakit berambang, tanganku menjadi burung gelatik, dan ekorku menjadi tikus." Dewi Sri dan Sedana melanjutkan perjalanannya hendak mencari orang yang akan diberi bibit padi. Tidak berapa lama berjalan mereka sampai di gubuk Ki Semangke yang terletak di tengah sawah. Ki Semangke menyambut tamunya dengan ramah, "Dari mana kalian? Apakah kalian tersesat?" "Tidak Ki Semangke, kami tidak tersesat. Kami memang sengaja singgah ke rumahmu," jawab Sedana. Sedana kemudian memberikan benih padi kepada Ki Semangke, seraya katanya, "Benih padi dari surga ini aku berikan kepadamu. Simpanlah benih padi ini baik-baik. Pada waktu musim tanam nanti tanamlah dan sebarkanlah kepada anak cucumu." Ketika musim tanam tiba Ki Semangke menanam padi pemberian Dewi Sri dan Sedana itu di sawahnya. Padi itu tumbuh dengan subur dan buahnya sangat lebat. Tanaman padi itu kemudian dibawa oleh anak cucu Ki Semangke ke berbagai daerah di tanah Jawa sehingga tanah Jawa tidak kekurangan makanan. Jadi bagaimana menurut Anda?